Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini setelah sholat tarawih seperti biasa kita memberikan kajian. Dan pada malam ini insyaallah dua kajian. Kajian pertama kitab Riyadhus Shalihin dari bab sabr, dan kajian kedua dari ilmil qiraah asyarah. Maka kita masuk pertama kepada kajian Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ka'anni angduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu faja'ala yamsahu damma an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Maka di bab sabar dari hadis malam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana beliau menceritakan ka'anni angduru ila Rasulillah yahki nabiyan minal anbiya. Maka aku melihat kepada Nabi, di mana Nabi menceritakan kisah Nabi dari yang sebelum dia, salawatullah wassalamuhu alaihim. Maka di sini Ibnu Mas'ud sangat perhatian kepada ucapan Nabi. Maka dia melihat bagaimana Nabi menceritakan kisah para nabi yang terdahulu. Kemudian diceritakan darabahu qaumuhu fa'admauhu. Diceritakan bagaimana seorang dai, seorang rasul yang mengajak kepada tauhid kepada kaumnya. Maka di saat dia mengajak kepada tauhid, wahai manusia, sembahlah hanya Allah saja. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan menyembah kepada makhluk-makhluk, dan jangan menyembah kepada wali-wali yang sudah meninggal. Maka itu semuanya tidak boleh. Maka darabahu qaumuhu, maka kaumnya marah dan memukulinya. Fa'admauhu, maka bercucuranlah darah dari mukanya, bisa jadi dari hidungnya, atau dari mulutnya, atau dari pelipisnya. Yang jelas dipukuli gara-gara mengajak dakwah kepada tauhid dan mengajak dakwah kepada sunnah dan mencegah manusia dari perbuatan bid'ah. Faja'ala yamsahu damma min an wajhihi, maka Nabi ini dalam keadaan bersedih, dia menyeka ataupun mengusap darah yang mengalir dari wajahnya yang dohirnya dipukuli sampai bocor kulitnya, sehingga keluar darah dari pelipis, keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut. Maka dia dalam keadaan mengusap wajahnya, tidak hanya mengusap dan diam, tetapi dia berkata dalam keadaan berdoa, Allahumma gfir li qaumi, Allahumma gfir li qaumi, wahai Allah, ampunilah dosa kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka orang-orang yang bodoh. Maka di sini poin pendalilannya adalah bab kesabaran. Di sini Nabi menceritakan bagaimana para nabi di zaman dulu bersabar. Lihat dulu Nuh berdakwah 950 tahun. Dan tidak ada yang mengikuti kecuali orang-orang sedikit saja. 950 tahun bukan waktu yang singkat. Maka Nabi kita berdakwah dulu juga
10 tahun di Mekkah dalam keadaan berat, di mana orang-orang jahiliyah dari kufar Quraisy bahkan hendak membunuhnya dan melaksanakan embargo dan bahkan menyakiti Nabi di saat sedang sholat, diberikan kotoran dari ternak dan seterusnya, dan Allahul Musta'an. Maka di sini faedah yang bisa kita petik pertama, bahwa para nabi mereka bersabar karena mereka orang yang paling kuat ujiannya. Kama jaa fil hadis, seperti datang di hadis yang sahih, asyaddul ibtila al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Bahwa sungguhnya yang paling berat cobaannya dari jenis manusia adalah para nabi. Yang mana dia itu orang yang paling berat mendapatkan ujian. Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian turun sedikit dan masih lebih berat orang-orang penerus Nabi seperti para da'i ilallah, para ulama. Maka mereka para ulama da'i ilallah yang menuntut ilmu dari ilmu Nabi, maka mereka pun orang-orang yang banyak sekali penderitaannya. Maka di sini bagaimana penderitaan orang yang paling kuat? Nabi. Kemudian al-amsal fal amsal, maknanya turun sedikit demi sedikit sesuai dengan keimanannya. Maka manusia di saat beriman kuat, Allah pasti akan memberikan ujian. Itu kaidah. Maka antum ingat bagaimana di hadis yang terdahulu tentang kisah anak kecil, ingat bagaimana dia dulu belajar kepada penyihir. Kemudian sambil lewat ke rumahnya penyihir untuk belajar, melewati rahib, orang yang melaksanakan ibadah, menyembah kepada Allah. Maka di saat dia terus belajar kepada rahib dan belajar kepada penyihir, kemudian didatangkan binatang yang besar yang membuat takut penduduk desa. Maka di sini kata anak kecil ini, sekarang aku akan menguji ilmu mana yang lebih kuat. Ilmu sihir dari syaitan, dari iblis, ataupun ilmu dari Allah yang diajarkan oleh rahib. Maka akhirnya dia menggenggam batu dan berdoa, ya Allah, jadikanlah demikian dan demikian. Maka akhirnya dengan batu itu dibunuhlah makhluk yang besar, sehingga manusia terbebas dari binatang tersebut. Maka dari sini dia datang kepada rahib dan mengatakan, menceritakan bahwa aku telah sukses bisa membunuh binatang yang besar yang membuat takut orang-orang desa dengan ilmu yang aku pelajari darimu, wahai rahib, dari ilmu tauhid, ilmu menyembah Allah dan beribadah kepada Allah, bukan dari ilmu sihir. Apa kata rahib? Ingat, maka kamu qad balagha ma balagtu, kamu telah mencapai apa yang aku tidak mencapainya. Maksudnya engkau telah melaksanakan ilmu dan amal, mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepada Allah lebih daripada aku. Dan apa? Satu tala, maka kamu pasti akan diuji. Dan jika kamu diuji nanti, please jangan sebutkan aku yang mengajari kamu. Ingat di sini hadis ini. Maka di sini kesimpulannya, anak kecil ini telah belajar ilmu tentang tauhid, tentang menyembah Allah yang benar. Oh, har jiddan. Kaif ta'tini har, kaif asrab ba'dal fajr. Allahul musta'an. Hada ma yahtaj ilal har. Maka di sini kamu akan diuji. Dan benar, setelah itu diuji. Diuji dengan akan dibunuh jika tidak bertaubat dan menyembah kepada selain Allah. Dan begitu pun di sini.
Kesimpulannya, Nabi ini dulu diuji, di mana dia berdakwah ikhlas untuk Allah dan dipukuli oleh kaumnya. Maka di sini diceritakan bagaimana oleh Nabi menceritakan orang-orang yang bersabar di zaman dulu dari para nabi, bahwa dia berdakwah ikhlas untuk Allah dan dipukuli. Maka selain dipukuli, dia tidak membalas dan malah mengusap darah yang mengucur, malah berkata, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Maka wahai Allah, ampuni dosa-dosa mereka telah memukulku, karena mereka tidak mengetahui. Maka ini kesabaran yang besar. Kalau orang-orang yang biasa yang tidak punya kesabaran, maka dia kesempatan pukul akan lebih memukul lagi dan bahkan mematahkan tulang tangannya ataupun tulang rusuknya dengan flying knee di pelajaran MMA, mixing martial art. Ada namanya lutut terbang. Maka patah dengan lutut terbang ini ditendang. Misalnya kita balas seperti itu. Maka tidak. Nabi ini malah mengusap dari darah, kemudian malah mendoakan. Dan Nabi di sini menceritakan Nabi yang terdahulu, dan dia pun sama seperti itu. Ada kisahnya seperti itu Nabi? Ada. Bahkan lebih dramatisir. Jadi Nabi menceritakan kisah Nabi dulu bagaimana bersabar, dan dia pun bersabar bahkan lebih dari itu. Hadisnya di hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, di mana Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal marra yauman ma'aka kamathali Uhud?" Kamathali Ghazwati Uhud. Maka wahai Nabi, apakah telah datang kepadamu peristiwa yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Perang Uhud, perang yang sangat dahsyat, dan Nabi dalam keadaan kekalahan dan kewalahan. Yang tadinya pertamanya menang, namun karena dan mereka telah diridhai oleh Allah, namun kita menceritakan min bab ibrah, karena qadarallah, kesalahan dari para pemanah. Maka para pemanah yang menduduki Jabalur Rimah dikatakan oleh Nabi la tanzilu, dan dipimpin oleh Abdullah bin Abi Waqqas, jangan turun kalian. Apapun yang terjadi jangan turun, karena mereka pada hakikatnya menjaga gawang agar tentara Khalid ibn Walid yang penuh dengan kekuatan kuda kavaleri tidak bisa merengsek masuk kepada barisan Nabi, karena dijaga oleh 50 pembidik sniper. Jika mereka berani saja keluar, maka akan dibidik sniper 50 dari sahabat Nabi. Namun qadarallah, Allah menginginkan lain. Dan ini dijadikan pelajaran bagi kita dalam berjihad. Tidak boleh menyelisihi syariat, tidak boleh menyelisihi imam, tidak boleh menyelisihi perintah dari pemimpin perang. Maka Nabi mengatakan jangan turun apapun yang terjadi. Maka pada awal peperangan, seperti di perang Badr, kaum muslimin jaya raya. Maka begitupun di awal perang Uhud, kaum muslimin jaya raya menang. Maka orang-orang kafir musyrik dari Mekah lari tunggang langgang. Ini dia yang menjadi fitnah. Di saat lari tunggang langgang dan mereka memikirkan seperti perang Badr yang terulang, bahwa kejayaan mereka akan terulang seperti perang Badr, maka lari tunggang langgang meninggalkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Mereka lari meninggalkan pakaian perangnya yang mahal, dan meninggalkan bekal-bekal makanannya agar lari cepat. Maka ditinggalkan, kalau lari bawa ransel, lari bawa baju kevlar, berat, akan ketangkap. Maka dilepaskan dan lari. Ada makanan, minuman, dan macam-macam. Maka apa yang terjadi? Mereka tidak mendengar ucapan Nabi.
Dan diingatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, la tanzilu, la tanzilu, jangan turun, jangan turun. Melihat orang-orang kufar berlarian meninggalkan dari gonimah-gonimah mereka, maka mereka mengatakan al-ghanimatul ghanimah, al-ghanimatul ghanimah. Ghanimah, rampasan perang di depan kita, ambil, ambil. Turunlah dari Jibal Rimah yang tadinya siap sniper, siapa yang lewat akan dibidik. Mereka malah turun dengan busur dan panah-panah mereka. Qadarullah masyafa. Maka Khalid ibn Walid menunggu kesempatan tersebut. Dan ini kecerdasan Saifullah. Maka dia setelah itu masuk Islam, mengganti pedangnya yang terhunus kepada kaum muslimin menjadi terhunus kepada kelompok kufar. Maka Khalid ibn Walid dalam keadaan cerdik, menunggu dan menunggu. Akhirnya sekarang kesempatan emas. Kenapa? Para pembidik, para sniper sudah turun mengambil ghanimah. Ayo kita sikat. Akhirnya mereka menyisir dari Bukit Rimah, yang mana pada saat itu hanya beberapa orang dari 50 itu turun. Hanya pemimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka akhirnya tidak bisa terbendung pasukan kuda yang besar. Kalau tadi ada 50 bisa ditembak, baik kudanya ataupun orangnya, di sini hanya sedikit. Dan di bawah sana kaum muslimin mengambil ghanimah dan disisir oleh Khalid ibn Walid dengan tebasan pedang. Subhanallah. Alhamdulillah Allah telah ridho kepada mereka. Meskipun berbuat seperti itu dosa, namun pelajaran bagi kita, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka telah dijanjikan surga dan diampuni. Namun ini hanya sekedar untuk pelajaran bagi kita. Maka akhirnya perang Uhud itu terengseklah Nabi. Sampai Nabi itu patah rubaiyah tuh. Mana rubaiyah ini yang 4? Maka giginya yang rubaiyah patah terkena pedang. Dan Nabi terengsek dengan pasukan kuda yang kuat. Maka akhirnya Nabi hampir terbunuh. Dan berapa yang meninggal dari kaum muslimin? 70 syuhada. 70. Yang tadinya menang. Tadinya mereka lari. Namun Allah balikkan keadaan karena dalam keadaan maksiat. Maka ya ibadallah, jauhilah maksiat. Kemaksiatan akan menghancurkan. Al-ma'asi yusabib adzillah ba'da rif'ah wa tamkin. Kama qala ta'ala ulaika minal adallin. Orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya, ulaika minal adallin. Mereka itu dari orang-orang yang terhinakan. Maka ingin kita terhina di dunia, jauh dari agama, sibuk dengan dunia, tidak melaksanakan ibadah-ibadah, hina dina, maka berbuatlah maksiat kepada Allah. Ingin kamu jaya raya di dunia, taatlah kepada Allah. Bekerja, namun ada waktunya untuk sholat, untuk berpuasa, untuk demikian, untuk demikian. Maka di saat kita takwa kepada Allah, Allah jayakan kita di dunia. Diberikan harta yang melimpah, diberikan kekuasaan, diberikan juga kehormatan. Semua orang menghormati kita. Maka inilah dari buah ketakwaan. Kesimpulannya, perang Uhud adalah perang yang sangat berat di sisi Nabi. Apalagi yang paling berat Hamzah, di mana paman Nabi yang dicintai, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Seperti Ali ibn Abil Muttalib, maka dia adalah sepupu. Maka begitu pun Hamzah sama dengan Abu Thalib pamannya Nabi, sama dengan Abbas pamannya Nabi. Namun Hamzah adalah singa perang kaum muslimin pada saat itu. Maka di perang Badar dia jaya raya. Dia membunuh orang-orang musyrik. Dan di perang Uhud dia pun di awalnya jaya raya. Namun karena ada kemaksiatan tadi, akhirnya Hamzah pun terbunuh. Maka Nabi sangat sedih dengan meninggalnya Hamzah. Maka ditanyalah oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah telah lewat kepadamu
perkara yang besar seperti perang Uhud selain dari perang Uhud? Maka Nabi mengatakan, na'am, tentu ada. Yang mana pada saat itu dakwah Nabi dinamakan dengan Yaumal Aqabah. Telah ada Yaumal Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalail ibni Abdil Kilal falam yujibni ila ma aradtu. Maka di saat Nabi berdakwah ke tempat yang sangat jauh dari Taif, jauh dari Madinah ke Taif, jauh dari Makkah juga ke Taif. Maka di saat itu Nabi mendakwahi kepada tauhid, dan mereka yang berjanji ingin mengikuti mereka tidak diterima. Nabi ditolak. Maka mereka tidak mau masuk kepada Islam dan mengejek apa yang dibawa oleh Nabi, menyembah Allah yang satu. Kami mempunyai Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan patung-patung 360 patung di Ka'bah. Sekarang kami tinggalkan sesembahan kami yang banyak, hanya menyembah Allah yang satu. Maka Nabi dihina dan bahkan dilempari. Wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiqa illa biqarni sa'alib farafa'tu rassi fa inna bisahabah qad adolatni. Maka aku dalam keadaan terkucil dan dilempari dari desa mereka, tidaklah kecuali aku sampai kepada daerah biqarni sa'alib. Kemudian aku mendongakkan kepalaku, ingin berdoa kepada Allah atas penderitaan yang aku terima ini. Tidaklah aku melihat kecuali awan yang selalu menaungiku. Lihat bagaimana Rasulullah dijadikan oleh Allah awan menaunginya sehingga tidak panas. Kemudian di saat aku ingin berdoa, faida fiha Jibril. Maka di awan itu, di langit ada Jibril. Fanadani faqala innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa maradu alaika. Maka wahai Muhammad, kata Jibril, Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kelompok yang tidak mau menerima dakwah itu. Dan dia mengetahui Allah bahwa mereka menolak dakwahmu. Wa qad ba'atsa ilaika malakul jabal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah mengutus malaikat penjaga bukit yang ada di Taif, di desa itu. Jadi desa itu lembah, yang mana di antaranya ada 2 bukit yang menjulang. Jadi rumah mereka itu di lembah. Tahu lembah ya? Lembah kemudian bukit. Jadi bukit yang tingginya, lembah yang tempat turun. Kalau hujan itu turun, air-airnya tergenang di sana, menjadi tempat mata pencaharian karena mereka dulu hidup dari hasil hujan. Maka mereka mempunyai ternak dan bercocok tanam di sana. Maka datang malaikat ini dan datang kepada Nabi dan mengatakan, qala fanadini malakul jabal wa salama alayya thumma qala ya Muhammad innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malikul jabal qad ba'atsani rabbuk ilaika lita'murani bi amri fama syi'it. Maka wahai Muhammad, aku malaikat yang menjaga 2 bukit ini. Aku diperintah oleh Allah untuk datang kepadamu. Dan Allah mendengar bagaimana kaum itu durjana kepadamu. Mereka tidak mau masuk kepada Islam dan melempari kamu dan mengejek kamu. Maka kamu berjalan dalam keadaan sedih. Maka aku malaikat penunggu dari 2 bukit ini. Apa yang kamu inginkan ya Rasulullah? In syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhsyabain. Maukah kamu wahai Rasulullah, aku jadikan bukit ini hancur, lebur, ditumplekkan, dijatuhkan kepada desa-desa mereka. Lihat, sangat mudah bagi Allah mempunyai malaikat-malaikat. Di antaranya Jibril tadi ada.
Kemudian malaikat penjaga 2 bukit juga ada. Dan ini diperintah oleh Allah untuk, ya Muhammad, perintah saja. Tinggal pijit dari remote. Lakukan. Langsung dihancurkan gunung. Dihancurkan bukit. Maka datang malaikat itu. Ya Rasulullah, masyikta, apa yang kamu inginkan? Aku hancurkan mereka dengan menggugurkan 2 bukit itu menjadi longsor kepada mereka atau ditimbuni desa-desa mereka, mati semuanya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad tidak sembarangan. Maka disebutkan, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budallahu wahdah la syarika bihi syai'an. Tidak. Jangan engkau hancurkan mereka, nanti mereka mati. Biarkan mereka hidup agar keturunan mereka lahir, next generation menyembah hanya kepada Allah saja. Lihat bagaimana para nabi. Di mana Nabi disuruh datang dari Mekah ke Taif jauh. Dikiranya akan diterima dakwahnya, tidak. Malah diejek. Disuruh pulang kembali, dilempari. Maka Allah mendengar dan Allah mengutus Jibril dari pemimpinnya para malaikat dan mengutus malaikat dari penunggu bukit sampai mengatakan, apa yang kamu inginkan ya Rasulullah? Aku hancurkan mereka. Apa jawab Nabi kita yang penuh kesabaran, dan ini poinnya juga. Jangan bala. Bahkan engkau biarkan mereka hidup dan next generation dari tulang punggung mereka, dari mani-mani mereka, menjadikan anak-anak yang tauhid. Dan disebutkan di riwayat-riwayat pensyarahan hadis bahwa akhirnya dari Taif generasi next generation, generasi baru yang menyembah Allah secara ikhlas dari orang-orang ini. Subhanallah. Kalau Nabi tidak bersabar, mereka akan hancur. Setelah itu mati. Tidak ada keturunan dari mereka. Namun, Nabi membiarkan mereka hidup satu desa. Yang mungkin ada 40 ataupun lebih dari kepala keluarga. Kabilah yang besar mungkin 200 kepala keluarga. Dibiarkan hidup agar keturunan mereka menjadi seorang muslim sejati. Lihat bagaimana kesabaran Nabi kita. Dan di sini Nabi kita mempunyai kisah yang perlu diteladani, dan dia menceritakan dari Nabi yang lain yang perlu diteladani. Subhanallah. Maka poin pendalilannya di sini, kesabaran para Nabi dan ujian para Nabi itu paling besar daripada ujian makhluk yang lain. Seperti antum melihat bagaimana Ayub alaihissalam diuji menderita sakit 18 tahun. Dan lihat kisah Yusuf. Dari semenjak kecil, dia diasingkan oleh keluarganya. Dilempar ke sumur. Semenjak kecil dilempar ke sumur karena hasad, iri, dan dengki. Akhirnya ditemukan dan dijual di pasar. Di zaman perbudakan dulu. Akhirnya dibeli oleh Amir dari Mesir. Maka akhirnya tinggal di sana. Dan difitnah lagi setelah dia dewasa karena Yusuf terkenal dari ketampanannya. Terfitnah dari istri yang membelinya. Karena namanya juga istri pejabat, dia bisa berbuat sewenang-wenang. Meminta Yusuf untuk berzina, Yusuf dijaga oleh Allah, tidak mau. Akhirnya membuat fitnah dan mengatakan bahwa Yusuf mengajakku berzina. Tidak sopan, tidak adab. Mengajak aku berzina, dia hidup dengan kami. Padahal kebalikannya, akhirnya diketahui bahwa itu adalah perbuatan perempuan ini. Namun untuk menutup segalanya ini, Yusuf menerima untuk dipenjara. Maka akhirnya Yusuf dipenjara. Lihat bagaimana dari semenjak kecil dia dibuang dari orang tuanya. Kemudian pindah tempat ke Mesir, hidup dengan kenyamanan. Setelah itu difitnah oleh perempuan istrinya. Difitnah, akhirnya masuk penjara.
Dan di saat masuk penjara pun, tadinya mau sebentar. Karena dia memberikan takwil ru'ya. Dan jangan lupa sampaikan kepada Amir. Tidak disampaikan lupa. Akhirnya bertahun-tahun, disebutkan di tafsir sekitar 8-10 tahun di penjara. Lihat kehidupan para nabi. Bukan kehidupan yang enak, dalam keadaan tentram, punya pengikut, dai sejuta umat, jika berdakwah dapat uang banyak, jika berdakwah diikuti oleh orang-orang, masjid sesak penuh. Tidak seperti itu. Maka akhirnya Yusuf alaihissalam setelah bertahun-tahun dalam keadaan menderita, akhirnya diangkat menjadi kepercayaan raja yang mengurus tentang permasalahan yang terjadi di Al-Quran. Akan terjadi 7 tahun dalam keadaan kekeringan. Maka Yusuf menjaga harta kekayaan dan seterusnya. Akhirnya dalam 7 tahun musim kekeringan ini, keluarganya yang dohirnya mereka orang Palestina yang tampan-tampan, akhirnya mencari sampailah ke Mesir, dan di sana ada Nabi Yusuf yang pada saat itu juga menjadi pemimpin yang besar. Maka akhirnya mereka meminta makanan. Karena Nabi Yusuf tahu akan ada 7 tahun dalam keadaan kering dan tidak ada panen. Maka 7 tahun sebelumnya dia simpan di lumbung-lumbung dari kekayaan hasil tanah. Sehingga negara yang lain dalam keadaan kelaparan, kekeringan, maka negeri yang ada pada Yusuf dalam keadaan jaya raya. Akhirnya datanglah keluarga Yusuf, dan akhirnya di situ mulailah mereka bertemu. Dan akhirnya diutus bapaknya untuk datang, dan kesimpulannya kisah Nabi Yusuf dan kisah dari Nabi Ayub dan kisah bagaimana Isa alaihissalam, bagaimana dia dihinakan oleh tentara Romawi untuk dibunuh. Maka mereka pada malam itu mendatangi tempat kediaman Nabi Isa, dan Nabi Isa rafa'uh, diangkat oleh Allah ke langit, ke surga. Maka yang dibunuh bukan Nabi Isa, dan disalib bukan Nabi Isa. Alhasil, di sini kesimpulannya Nabi menceritakan bagaimana kesabaran para nabi, dan Nabi adalah orang-orang yang dijadikan ujian paling besar dibanding ujian dari manusia-manusia yang lainnya. Maka jika kalian ingin diuji, barakallahu fikum, berimanlah, kuatlah imannya. Pasti akan ada ujian. Dan ujian itu kamu tidak akan bisa merabaknya. Bisa jadi ujian itu minaz zaujah, au minal iyal al-ibtila, au ibtila minal jiran, atau dari tetangga, atau dari orang yang paling dekat dengan kamu. Maka diuji kamu. Jika kamu tetap dalam keadaan iman, maka alhamdulillah. Maka di sini poin pendalilannya adalah kesabaran bagaimana Nabi ini di saat dia berdakwah tauhid, maka dihinakan, dipukuli, dan dia mengusap dari darah dan berdoa, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka orang yang tidak tahu. Dan kita tutup pelajaran kita, kapan para nabi itu diuji? Di saat mereka tebal imannya dan mendakwahkan tauhid. Kalau kita rujuk kepada nabi kita, nabi kita sebelum diutus 40 tahun usianya menjadi nabi, apakah nabi dihinakan? Tidak. Nabi dalam keadaan orang yang mulia, dilakobi dengan Aminu Quraisy, orang yang terpercaya dari Bani Quraisy. Maka Nabi akhirnya dinikahi oleh Khadijah, di mana Khadijah adalah rangkayo, janda kaya. Maka usianya 40 dan Nabi 25 tahun. Dan Khadijah dari kabilah yang besar, tidak sembarangan. Maka memilih Nabi Muhammad yang dipercaya. Dan juga kasus dulu jatuh Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini bagi Arab adalah perkara yang besar, dan memang dia adalah batu dari surga yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Tadinya putih menjadi hitam karena dosanya Bani Adam di hadis sahih Al-Bukhari. Maka di saat jatuh batu ini, Hajar Aswad, semua orang kabilah ingin menaikkannya. Oh jangan, aku lebih berhak. Oh tidak,
ini lebih berhak. Oh tidak, kabilah ini lebih berhak. Akhirnya mau terjadi tumpah darah. Gara-gara ingin menaikkan Hajar Aswad ke tempatnya, semua kabilah Arab rela perang. Aku yang lebih dulu. Aku kabilah yang terkuat dan terbesar. Lihat bagaimana mereka semuanya ihtiram kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana wahai kabilah Arab? Kita kembali kepada orang yang semuanya kita sepakat. Orang ini Aminu Quraisy. Orang ini orang Quraisy terpercaya. Siapa? Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Semuanya sepakat. Oke, kalau begitu. Semua sepakat. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, dia adalah orang yang disanjung kaumnya. Akhirnya datang semua kabilah mengadu, ya Muhammad, kami ini kabilah semuanya ingin mengangkat batu dan kami rela bertempur untuk mendapatkan kemuliaan mengangkat batu ini. Namun daripada bertempur dan semuanya mati, lebih baik sekarang kamu menghukumi kami. Bagaimana kami semuanya? Ya sudah, dihukumi oleh Nabi semua gembong-gembong kabilah membawa kain. Nah, nanti yang mengangkat Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad. Mereka ridho. Ya sudah Muhammad, kami membawa kain. Yang maknanya semua kabilah mengangkat Hajar Aswad dengan kain. Tapi yang menyimpan dari batu, dari tanah ke kain itu engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Diagungkan Muhammad di Jaziratul Arab, di kelompok Quraisy. Namanya harum. Masih belum jadi nabi tapi. Kemudian dinikahkan dengan Khadijah. Khadijah yang sengaja meminta untuk Nabi menikahinya. Dan dia dalam keadaan kaya raya. Maka Nabi dijadikan dalam keadaan tentram jaya raya di saat sebelum menjadi Nabi. Kemudian setelah usianya 40 tahun, Allah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, serukanlah kepada kerabat-kerabat kamu bahwa semuanya menyembah Allah agar mereka selamat dari api neraka. Kemudian di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas, dikumpulkan semua Quraisy oleh Nabi. Pada saat itu belum diketahui, maka mereka berkumpul mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu dan hitam-hitam, warna abu-abu dan hitam dan semua. Maka dikumpulkan di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, tala'a au rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu ila jabalin. Wa fi hadzal waqt jabal mada? Sofa. Maka di bawahnya itu, sofa itu tempat tinggi, bukit, di bawahnya rendah. Maka Nabi berdiri dan dikumpulkan Bani Quraisy semuanya. Dan mereka mau berkumpul karena Nabi belum jadi Nabi. Belum memproklamirkan kecuali pada hari itu. Akhirnya didengar, semuanya datang. Kemudian di saat semuanya datang, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Bani Lu'ay ibni Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Fatimah binti angkidi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Apa maknanya? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka setelah itu semua kerabatnya dari Quraisy yang banyak, Nabi naik ke sofa bukit yang diibadahi, Sofa wal Marwa, di ibadah haji dan umrah, bukit yang tinggi. Maka setelah itu Nabi mengumandangkan bahwa jika kalian ingin selamat, wahai Bani Quraisy yang tadi disebutkan oleh kelompok Nabi, oleh Nabi dari kelompok-kelompok itu, selamatkanlah diri kalian dengan masuk kepada Islam, menyembah Allah semata. Ini dia proklamir Nabi sebagai proklamator untuk mengundang kerabatnya masuk Islam. Dari sini mulai peperangan. Berdirilah yang namanya Abu Lahab dan dia mulai mengajak berperang. Pamannya Nabi dulu sangat cinta
Di saat Nabi lahir, anaknya Abdullah, saudaranya di Arab itu sangat kuat persaudaraan. Maka Abu Lahab sangat mencintai Nabi dan mencintai Abdullah, saudaranya. Mempunyai anak laki-laki yang mulai dari kecil dilihat Nabi Muhammad bukan orang biasa. Ada alamat kenabian. Maka Abu Lahab sangat senang. Dia diriwayat berinfak dengan menyembelih ratusan unta. Karena kelahiran Muhammad sangat senang. Dan setelah itu, di saat Nabi memproklamirkan bahwa dirinya Nabi, Abu Lahab pamannya yang paling jahat memusuhi Nabi, di antaranya di hadis yang kami sebutkan ini. Maka dia berdiri dengan lantang mengatakan, "Alihada jama'tana ya Muhammad." Hanya untuk pidato ini, hanya untuk ceramah ini, mengajak kepada sembahan hanya kepada Allah ini, kamu mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy dari paman-paman kamu, semuanya untuk karena pidato ini. Mulailah peperangan genderangnya dimulai. Maka permusuhan dimulai. Setelah itu, Nabi Muhammad tidaklah semakin hari mendakwahkan tauhid dan mereka semakin memerangi. Apa setelah itu gelarnya? Kalau tadi Aminu Quraisy, Quraisy yang terpercaya, orang Quraisy yang mulia. Setelah itu di Al-Quran disebutkan sahirun kadzab. Dia penyair dan dia penyihir dan dia pendusta. Maka lihat Nabi. Dari sini kita mengetahui kenapa Nabi diuji, para Nabi diuji, karena ingin mendustakan apa yang dibawa tauhid oleh mereka. Kebalikannya pun, kapan mereka tidak dalam keadaan dihinakan? Di saat mereka tidak mendakwahkan tauhid. Maka kesimpulannya, para Nabi diuji dengan ujian yang besar karena mereka berdakwah kepada tauhid. Maka di hadis disebutkan, inna asyaddal ibtila al-anbiya, yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian turun derajat yang setelahnya maksudnya, dan turun kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman yang derajatnya di bawah Nabi sedikit, berdakwah kepada Allah akan diuji, dan terus akan diuji, dan akan dihinakan, dan itu sunnatullah. Orang-orang yang antum sekarang belajar menuntut ilmu, belum terkenal. Dan terus belajar ke Yaman, mulai terkenal. Langsung pulang, berdakwah, mulai diuji. Kalian akan didustakan, kalian akan disebut Wahabi, kalian akan disebut demikian dan demikian, kalian akan dimusuhi, dan seterusnya. Maka ini sudah menjadi sunnatillah, kita harus bersabar, dan ini poin pendalilannya. Maka kita cukupkan kajian kita, wa naktafi ilahuna, wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.